Wow, bikin geger. Media Cina kelewat ceroboh bocorkan kelemahan sendiri jelang hadapi timnas Indonesia. Media Cina tanpa sengaja membocorkan informasi yang bisa jadi senjata utama bagi timnas Indonesia. Patrick Kluivert harus segera memanfaatkan peluang ini untuk merancang strategi serangan. Simak detail lengkapnya di sini. Top Marco Top, Alex Pastoor, Ivar Jenner, dan Lanza Atiba di Indonesia fokus persiapkan timnas jelang lawan Cina. Tiga sosok penting ini akhirnya tiba di Indonesia untuk misi besar. Bagaimana mereka bakal mengubah strategi timnas Indonesia menjelang laga melawan timnas Cina? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Wah, bikin bangga. Kabar bahagia dari timnas Indonesia, Verdon kembali jadi kapten, Eliano cetak gol spektakuler. Verdon kembali memimpin sebagai kapten. Tidak hanya itu, Eliano tampil luar biasa dengan mencetak gol yang membuat semua orang terkesima. Siap-siap timnas Indonesia makin bersinar dengan performa pemainnya. Simak fakta lengkapnya di sini. Elkan Bagot terlihat di Bali, benarkah dia kembali ke timnas Indonesia? Ini respons terbaru PSSI. Elkan Bagot yang sempat absen, kini membuat kejutan setelah terlihat berada di Bali. Apakah ini sinyal dia akan kembali bergabung dengan timnas Indonesia? Simak fakta dan penjelasan PSSI yang bakal membuat Anda terkejut. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wow, bikin geger. Media Cina kelewat ceroboh bocorkan kelemahan sendiri jelang hadapi timnas Indonesia. Media Cina tanpa sengaja membocorkan informasi yang bisa jadi senjata utama bagi timnas Indonesia. Patrick Kluivert harus segera memanfaatkan peluang ini untuk merancang strategi serangan. Simak detail lengkapnya di sini. Media Cina tanpa sadar bongkar kelemahan sendiri jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert wajib catat celah lawan ini. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga krusial melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tanpa disangka, media Cina secara tidak sengaja membocorkan kelemahan skuad mereka sendiri. Informasi ini bisa menjadi catatan penting bagi pelatih timnas, Patrick Kluivert. Dalam laporan media Cina, Sohu disebutkan bahwa skuad yang dibawa pelatih Branko Ivankovic untuk pemusatan latihan terdiri dari 28 pemain. Menariknya, komposisi pemain tersebut dinilai kurang menyegarkan karena tetap mengandalkan wajah-wajah lama. Kesimpulannya, daftar 28 pemain timnas Cina kali ini masih didominasi pemain nama lama, tulis laporan Sohu. Meski belum diumumkan secara resmi, prediksi tersebut mencakup nama-nama seperti Liu Riofan, Kuai Jiwen, Liao Jintao, hingga Wang Yudong. Hal ini mengindikasikan bahwa Ivankovic belum berani melakukan regenerasi secara menyeluruh di skuad Team Dragons. Lebih lanjut, laporan yang sama juga menyebutkan adanya beberapa nama baru yang mungkin akan muncul. Namun, porsi pemain muda tampaknya masih sangat terbatas. Namun, di beberapa posisi akan muncul juga wajah baru, tulis Sohu menambahkan. Satu hal yang patut dicatat adalah rata-rata usia pemain timnas Cina saat ini menyentuh angka 28,2 tahun. Dengan lebih dari setengah pemain berusia di atas 30 tahun, jelas bahwa skuad ini mengandalkan pengalaman ketimbang kecepatan atau stamina. Pilar-pilar seperti kiper Daley Wang dalam kurung 36 tahun, Liu Dianzhou dalam kurung 34 tahun, dan Yan Yunling dalam kurung 34 tahun menjadi andalan lini belakang. Hal ini bisa menjadi celah bagi timnas Indonesia yang dikenal memiliki barisan pemain muda energik.
Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru tim Garuda memiliki banyak opsi cepat dan lincah seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, hingga Ronaldo Kuatah. Menariknya, keempat pemain abroad Indonesia seperti Marcelino, Asnawi, Ronaldo, dan Elkan Bagot yang kini telah berada di Bali dan diduga akan segera mengikuti pemusatan latihan timnas. Cina kini berada dalam posisi yang tidak ideal di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan hanya 6 poin, mereka tertahan di dasar klasemen dan tertinggal 3 poin dari timnas Indonesia. Artinya, kemenangan atas Indonesia adalah harga mati bagi Branko Ivankovic jika ingin menjaga harapan lolos ke babak berikutnya. Namun begitu, tekanan besar justru bisa menjadi beban psikologis bagi skuad Cina yang lebih berpengalaman tapi juga rawan kelelahan. Di sisi lain, Indonesia memiliki momentum dan semangat baru di bawah kepemimpinan Kluivert. Meski Patrick Kluivert belum merilis daftar resmi skuad, kehadiran para pemain abroad di Bali mengindikasikan bahwa tim ini akan dipersiapkan secara maksimal. Selain menghadapi Cina, Indonesia juga dijadwalkan menantang Jepang di laga penutup bulan Juni 2025 nanti. Pertarungan antara pengalaman versus energi muda ini akan menjadi daya tarik tersendiri. Namun dengan bocoran dari media Cina sendiri soal minimnya peremajaan skuad, Patrick Kluivert memiliki peluang besar untuk menyusun strategi eksplosif yang mampu mengeksploitasi kelelahan serta kelambanan lini belakang lawan. Top Marco Top, Alex Pastoor, Ivar Jenner, dan Lanza Atiba di Indonesia fokus persiapkan timnas jelang lawan Cina. 3 sosok penting ini akhirnya tiba di Indonesia untuk misi besar. Bagaimana mereka bakal mengubah strategi timnas Indonesia menjelang laga melawan timnas Cina? Simak ulasan lengkapnya sekarang. 2 asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzaat serta seorang pemain yakni Ivar Jenner mengabarkan jika mereka sedang terbang dari Eropa ke Indonesia. Kepastian itu didapat usai ketiganya mengunggah foto keberadaannya dalam pesawat dari Eropa menuju Indonesia pada Kamis (15/5) malam waktu Indonesia Barat melalui Instagram masing-masing. Perjalanan mereka ke Indonesia kemungkinan besar untuk memenuhi panggilan tim nasional jelang pemusatan latihan (TC) yang akan digelar di Bali mulai 26 Mei mendatang. TC Timnas Indonesia itu digelar sebagai persiapan tim merah putih menjamu Cina pada pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada 5 Juni mendatang atau bertepatan di malam takbiran Idul Adha. Laga Indonesia versus Cina akan menentukan nasib tim merah putih yang sedang berjuang menuju Piala Dunia 2026. Kesempatan skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, baik lolos langsung atau setidaknya melaju ke putaran 4 kualifikasi. Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert itu berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan terpaut 4 poin dari Australia yang bertengger di peringkat kedua yang jadi batas terakhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Di satu sisi, Indonesia butuh sapu bersih kemenangan di 2 laga sisa jika ingin bersaing dalam perebutan tiket lolos langsung. Setelah lawan Cina, Indonesia akan bertandang ke Jepang pada 11 Juni mendatang. Jepang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 karena perolehan poin sudah tidak bisa terkejar oleh tim lain.
Timnas Indonesia punya waktu persiapan lebih dari 1 bulan untuk menyusun formula tepat di sisa laga. Patrick Kluivert diharapkan mampu membuat skuad Garuda menampilkan kemampuan terbaik lawan Cina dan Jepang. Jika Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Ivar Jenner sedang terbang ke Indonesia, beberapa pemain abroad lainnya sudah berada di tanah air seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam Bahar, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot. Selain itu, asisten pelatih Timnas Indonesia yang juga pelatih Timnas U23 Gerald Vandenburg juga sudah berada di Indonesia. Wah, bikin bangga. Kabar bahagia dari Timnas Indonesia, Verdon kembali jadi kapten, Liano cetak gol spektakuler. Verdon kembali memimpin sebagai kapten. Tidak hanya itu, Liano tampil luar biasa dengan mencetak gol yang membuat semua orang terkesima. Siap-siap Timnas Indonesia makin bersinar dengan performa pemainnya. Simak fakta lengkapnya di sini. 4 pemain Timnas Indonesia bertarung untuk timnya dalam lanjutan Liga Belanda dalam kurung Eredivisie. Satu kabar kurang menguntungkan datang dari klub Tom Haye yakni Almere City yang terpaksa harus turun kasta musim depan. Kepastian ini didapatkan setelah mereka bermain imbang dengan skor 1-1 saat berhadapan dengan Fortuna Sittard. Haye bermain dalam pertandingan tersebut selama 90 menit dan tidak bisa memberikan banyak perubahan. Mengoleksi 21 poin, Almere berada di dasar klasemen dan dipastikan gagal mengejar tim lain. Selanjutnya, kabar baik dari Calvin Verdon bersama NEC Nijmegen. Bermain penuh sejak menit pertama, Verdon sukses mempersembahkan kemenangan 3-0 untuk timnya. Dia sekaligus bertugas menjadi kapten untuk Nijmegen dan menjadi 2 laga berturut-turut mendapatkan kepercayaan tersebut. Mereka juga cukup nyaman dengan berada di posisi ke-8 klasemen sementara. Liano Reijnders bermain apik saat PEC Zwolle berhadapan dengan Willem II di Stadion Koning Willem II. Dia mempersembahkan 1 gol untuk kemenangan 1-2 untuk Zwolle di laga ini. Liano yang mendapatkan umpan terobosan dari sisi kanan masuk menuju jantung pertahanan Willem. Sukses membuka ruang dan lepas dari kawalan bek lawan, eksekusinya sukses menghujam gawang lawan dan menjadi gol perdananya musim ini. Nama terakhir adalah Maes Hilgers yang beraksi bersama FC Twente saat melawan AZ Alkmaar. Setelah sempat menepi panjang karena cedera, dia kembali mendapatkan kepercayaan pelatih Twente. Hilgers bermain selama 86 menit di lapangan sebelum digantikan oleh Lucas Vennegoor di laga tersebut. Bermain di depan supporter sendiri, Twente justru harus menyerah dengan skor akhir 2-3 dari tim tamu. Sementara itu, Eredivisie masih menyisakan 1 pertandingan terakhir sebelum jeda kompetisi. Pemain Timnas Indonesia tentu akan segera terbang ke Bali untuk melaksanakan pemusatan latihan. Pasalnya, skuad Garuda akan mulai berkumpul pada 26 Mei nanti untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menantang Cina pada 5 Juni dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Saat ini pasukan Patrick Kluivert butuh poin maksimal demi mempertahankan posisi 4 klasemen grup C.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Elkan Bagot terlihat di Bali, benarkah dia kembali ke Timnas Indonesia? Ini respons terbaru PSSI. Elkan Bagot yang sempat absen, kini membuat kejutan setelah terlihat berada di Bali. Apakah ini sinyal dia akan kembali bergabung dengan Timnas Indonesia? Simak fakta dan penjelasan PSSI yang bakal membuat Anda terkejut. PSSI akhirnya memberikan respon soal kehadiran Elkan Bagot di Bali yang diduga kuat akan kembali ke Timnas Indonesia untuk laga lawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia akan kembali berjuang dalam pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Cian di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 5 Juni. Berselang 5 hari, tim besutan Patrick Kluivert itu harus memainkan pertandingan tandang melawan Jepang di Suita City Football Stadium. Menghadapi 2 pertandingan krusial tersebut, Patrick Kluivert berencana untuk menggelar pemusatan latihan (TC) di Bali mulai 26 Mei. TC itu diharapkan bisa memaksimalkan persiapan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk pertandingan melawan Cina dan Jepang. Selain itu, dengan persiapan yang lebih panjang dari periode berikutnya membuat chemistry antar pemain menjadi lebih kuat. Jelang TC itu, Elkan Bagot tiba-tiba berada di Bali yang membuat spekulasi berkembang bahwa namanya masuk daftar pemain untuk laga kontra Cina dan Jepang. Kabar Elkan Bagot sedang berada di Bali terkuak melalui akun Instagram Dokneren yang diunggah pada Senin (13 Mei 2025). Namun sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak PSSI atau Elkan Bagot perihal kehadirannya di Pulau Dewata. Terkait hal ini, pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan alias Bung Ropan sempat mencoba meminta keterangan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya mencoba untuk menanyakan ini tetapi belum ada jawaban dari PSSI, ujar Bung Ropan dikutip dari kanal YouTube-nya Kamis (15 Mei 2025). Selain itu, Bung Ropan pun mencoba menghubungi manajer sekaligus ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji. Sumarji, kata Bung Ropan, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kehadiran Elkan Bagot di Bali. Saya juga coba berbicara dengan manajer tim Sumarji untuk mengatakan soal kehadiran Elkan di Bali, ucapnya. Selain itu, Sumarji pun menegaskan bahwa pemilihan pemain sepenuhnya berada di tim pelatih yang dalam hal ini dikepalai Patrick Kluivert. Pak Marji, dia belum bisa memperkirakan itu karena semua itu diarahkan ke pelatih saja. Pelatih yang menentukan soal pemain mana yang dipanggil. Soal Elkan akan di sana, pungkasnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded,
then it's your chance to be ruthless.